Terima kasih Anda masih di Rosi dengan tema kita malam hari ini, pilih kasih karantina mandiri. Di bagian ini saya mengundang seorang warga yang baru pulang dari Malaysia, tetapi yang baru menjalani masa karantina hari ke-8 di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan diminta pulang karena kondisi ruangan sudah penuh. Kisahnya ia tuliskan di Facebook pada tanggal 12 Desember. Dalam tulisannya, ia merasa menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang berubah-ubah tentang karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional. Ada Risa Nasser yang tersambung lewat sambungan Zoom. Hai Risa. Halo Mbak Rosi. Selamat datang kembali ke tanah air. Terima kasih Mbak Rosi. Tapi bagaimana cerita Anda kembali ke tanah air yang justru membuat jengkel dan marah? Saya berharap, agak feedback suaranya. Saya berharap tadi awalnya memang ada pengetatan yang terjadi di bandara sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga lebih tertata dengan baik dengan ancaman virus Omikron kemarin. Tapi ternyata sampai di bandara saya sudah membaca peraturan-peraturan yang ada. Anda udah tahu harus 10 hari ya Bung ya? Setelah saya di sana saya baru tahu ada penambahan 7 hari dan 10 hari kemudian Mbak Rosi. Oke. Anda katanya harus nunggu sehari semalam di bus untuk mendapatkan hotel gratis. Betul Mbak Rosi, saya tidak punya duit untuk membayar biaya karantina 8,2 juta yang ditawarkan petugas di bandara, petugas kesehatan di bandara. Dan saya mengaku saya tidak punya duit sebesar itu. Mereka sudah mematok langsung, hanya ini hotel yang ada dan Anda harus dikarantina di sini. Saya bilang saya tidak punya duit untuk membayar dengan harga segitu. Kemudian petugas itu menyarankan saya untuk meminta diskresi kepada seorang tentara yang bertugas untuk mengatur para pekerja migran TKI, PMI untuk bisa dikarantina di Wisma Atlet Pademangan dan juga Pasar Rumput. Gitu, Mbak Rosi. Jadi karena sudah langsung dipatok 8 juta sekian untuk karantina, Anda memilih tidak mau karena nggak ada uang segitu. Sehingga kalau saya masih 200-300 oke Mbak, sehari untuk harga itu. Tapi kalau untuk 8,52 juta yang ditawarkan itu terlalu berat bagi saya. Makanya saya memohon agar ada alternatif lain buat saya untuk dikarantina selain dengan hotel dengan harga itu. Tapi sama sekali nggak diberikan opsi ya? Tidak ada opsi yang langsung lain. Langsung 8 juta sekian? Langsung diceplek gitu Mbak. Anda harus menunggu sehari semalam di bus? Betul. Kemudian petugas tentara yang saya dekatin itu, dia bilang, Pak, saya nggak ada duit untuk karantina di hotel, tolong saya mohon diskresi Bapak atau bantuan Bapak. Sempat dimarahin juga sama tentara itu. Ya udah kamu nunggu ke belakang sana, tempat orang tiduran di sana di belakang. Itu sekitar 200 meter dari tempat saya ngobrol dengan tentara itu. Dia kemudian saya diarahkan ke sana untuk menunggu di belakang sana. Saya lihat ada 60 lebih orang yang bernasib sama dengan saya. Kemudian saya lihat udah tiduran. Saya ketemu dengan juga ada kelompok jamaah tabligh yang pulang dari Pakistan juga kan. Mereka juga nggak punya duit untuk dikarantina di hotel dengan harga 8,5 juta. Kemudian saya tanya ke mereka datang dari Turki, dari Pakistan itu jam berapa? Jam 7 pagi. Sampai jam 9 saya datang, 9 malam saya datang. Dia juga belum dibawa ke Wisma Atlet sama seperti saya. Kemudian kami disuruh tunggu untuk menunggu penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir hari itu adalah dari Jepang, sekitar pukul 12:30 malam. Nah, baru sekitar jam 2 malam, kemudian petugas tentara itu mendata kami semuanya yang tidak punya duit ini, untuk kemudian dimasukkan dalam kloter TKI dan PMI, supaya bisa dikarantina di tempat itu. Nah, prosesnya panjang, Mbak, sampai dari imigrasi, kemudian kami keluar ke bis Damri yang disediakan, paspor kami disita, baru kami dibawa ke Wisma Pasar Rumput, Rusun Pasar Rumput. Waktu itu pagi itu sekitar pukul 2.30 kita nyampe, tapi kita nggak bisa masuk langsung ke situ. Berapa jam itu kira-kira? Berarti dari bandara ke Pasar Rumput itu kan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, sampai di Pasar Rumput kita berdiri di depan dari halte busway Pasar Rumput sampai ke pintu gerbang itu sampai jam 7 pagi, Mbak. Nah, untuk masuk ke dalam rusun, pekarangan rusun. Baru jam 10 pagi kita masuk ke mobil Damri yang kita punya itu, yang kita tumpangi itu, masuk ke dalam Pasar Rumput.
Nah, oke, singkatnya saya ingin bilang dalam sekian jam itu Anda terlunta-lunta saja ya dengan penumpang perjalanan internasional lainnya. Saya dikarantina di dalam bis. Bersama dengan orang lain. Begitu banyak ya. Dengan orang lain yang batuk-batuk juga Mbak Rosmi. Apa? Saya juga khawatir. Batuk-batuk, ada yang ini dengan kondisi AC yang menyala kencang, dan waktu itu juga dingin, hujan Mbak di luar. Jadi betapa mengerikan kita dikarantina di dalam itu. Untuk menunggu untuk masuk ke dalam rusun. Setengah 2 siang Mbak, saya baru bisa masuk ke dalam rusun Mbak. Setengah 2 subuh? Setengah 2 siang saya baru bisa masuk. Oh, oke, sorry. Ya, Prof Wiku, saya ingin dapat tanggapan Anda. Bagaimana dengan pengalaman warga negara Indonesia yang baru datang dari perjalanan internasional? Ya, baik. Jadi sebenarnya karantina ini yang terpusat dibagi menjadi 2. Karantina di Wisma dan di hotel. Untuk yang mandiri di hotel, untuk yang PMI, pekerja migran Indonesia, ASN, atau pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia, aturannya adalah di Wisma. Dan Wisma ini ada beberapa, dan memang kita sudah sejak lama menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa di dalam masa pandemi, apalagi menghadapi Nataru, kita harus bekerja sama supaya tidak terjadi penumpukan pada saat yang sama. Ya, ini justru ini yang terjadi pada Bung Reza kan seperti ini, Riza Nasser ini. Dan yang membuat kesal hati adalah dia langsung dipatok. Sebenarnya dia tidak apa-apa bayar, ya kan Bung Riza Nasser? Asal itu masuk akal atau diberikan pilihan. Yang terjadi pada Riza Nasser adalah satu contoh dari banyak mungkin, dia adalah human sample, bagaimana WNI yang baru dari luar negeri itu langsung dipatok, ini ya 8 juta sekian atau sekian juta sekian. Apa itu aturan main yang ada? Ya, jadi untuk yang mandiri disediakan hotel, dan ini kita kerjasama dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, di mana hotel yang dipakai untuk karantina adalah hotel-hotel yang memiliki standar CHSE, Cleanliness, Health, ya, dan Environment. Jadi kita pastikan kualitas hotelnya itu memadai, baik yang bintangnya 5, 4, 3, 2. Dan tentunya hotel tersebut yang siap itu juga jumlahnya terbatas. Sekarang sudah ada 105 hotel di daerah Jabodetabek. Ya, dengan ada 105, berarti kan nggak perlu hanya dalam satu tarif dong, Prof? Betul, tarifnya berbeda-beda. Saya ingin dapat jawaban yang lebih clear dari Prof Wiku sesungguhnya. Jadi apa yang dialami oleh Riza Nasser ini adalah permainan oknum di lapangan, bukan aturan dari pemerintah yang memang sengaja mematok harga hotel untuk warga negara Indonesia yang pulang ke tanah air. Harga hotel itu sudah ada di dalam aplikasi namanya The Hots yang bisa diakses oleh orang bahkan sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi bisa langsung? Bisa langsung, dan harganya bermacam-macam sesuai dengan Kenapa itu tidak Anda lakukan, Bung Riza Nasser? Saya sudah coba mencari, tapi saya tidak menemukan itu aplikasi itu. Dan pengumumannya kan sangat mendadak, dari 7 hari kemudian jadi 10 hari. Kan ini sangat mendadak ininya. Sosialisasinya juga tidak cukup baik. Saya membaca bahwa aturan untuk pulang ke Indonesia cuma PCR 3 kali 24 jam. Kemudian saya mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan segala macam mengisi EHAD. Tapi ternyata sampai di bandara nggak berguna itu EHAD itu, Mbak. Peduli Lindungi itu tidak pernah diminta scan. Saya tidak menemukan thermal scan pun di bandara kita. Di Bandara Soekarno-Hatta ketika saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berbeda dengan saya ketika saya tiba di Singapura maupun saya berangkat dari Kuala Lumpur. Itu agak lari dari isunya. Pertanyaan betul. Tadi yang menjadi isunya adalah seharusnya warga negara Indonesia atau penumpang perjalanan internasional dia sudah bisa membuk sendiri hotelnya sesuai dengan harga kemampuannya. Kenapa itu tidak Anda lakukan? Karena Anda tidak menemukan aplikasi itu. Betul. Saya tidak tahu benar ada aplikasi yang untuk memesan khusus agar saya bisa dikarantina di hotel itu. Saya belum mendapatkan berita seperti itu. Yang saya baca berita Menhub yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia itu menunjukkan PCR, kemudian mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan itu mengisi EHAD segala macam di situ. Anda tidak mendapat informasi bahwa bisa mereserve kamar hotel sendiri sesuai dengan kemampuan Anda? Tidak. Oke, miss-nya di mana, Prof? Ya, jadi memang komunikasi publik ini selalu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Tetapi informasi ini sudah disampaikan cukup lama. Memang tidak seluruh orang mungkin mendapatkan informasi itu.
dan di airport pasti mereka akan diberikan informasi itu. Dan memang di masa-masa bulan-bulan ini itu tinggi sekali sehingga kapasitas hotel yang 13.500 kamar tersebut penuh. Dan sekarang lagi ditingkatkan sekitar 30 hotel lagi. Orang seperti Bung Alvin mungkin bisa menambahi, orang seperti Riza Nazar ini menurut Anda banyak nggak? Banyak, sangat banyak. Karena tidak mendapatkan informasi. Bahkan aplikasi yang barusan disebut Prof. Wiku, saya juga baru dengar malam ini. Ya. Kak Irma juga? Kok nggak? Ya, saya nggak pernah tahu itu. Masa anggota DPR baru dengar? Tidak pernah tahu, Rosi. Bahkan saya punya sahabat yang baru pulang dari luar negeri pun juga nggak tahu itu. Ada aplikasi itu. Bahwa bisa memesan hotel sendiri? Nggak ada. Sebelum sampai ke tanah air? Ya. Nggak ada. Tidakkah ini kemudian menjadi celah bagaimana permainan soal karantina mandiri? Kalau menurut saya di Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya mafia. Dan ini yang harus diberesin oleh Pak Wiku dan juga diberesin oleh Satgas Covid. Nggak usah main-main lah. Itu mafia semua itu. Itu tukang palak semua, mulai dari bawah sampai atas. Ini Pengakuan yang jujur ya? Ini kesaksian yang jujur ya? Udah banyak yang memberikan kesaksian, Rosi. Ini udah bukan rahasia umum Apa lagi. indikasi awal yang menurut Anda sangat nyata? Iya, dan terang benderang? Nasir. Itu salah satunya. Yang di-share ke publik kan banyak sekali. Nah, tapi ini nggak pernah diberesin oleh Satgas Covid. Ini yang saya nggak ngerti, Pak Wiku. Harusnya ini diberesin. Mafia-mafia itu sikat habis itu. Mafia karantina mandiri. Betul. Baik, kami kembali sesaat lagi.